Sivitas Ilmu Politik dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Diki Sumara di konten Polcast, Politik Podcast Himapol Visip Universitas Udayana. Semoga teman-teman pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja saya tidak sendirian, karena di sebelah saya sudah ada dua tamu spesial yang hadir di Polcast kali ini. Oke, saya mau kenalin nih, ada Mas Ahmad Rifki Nur Febriansyah atau dipanggil Rifki sebagai Ketua Himapol Visip Unut di Kabinet Ikrar, dan di sebelahnya Rifki ada Putra Kartika sebagai Wakil Ketua. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, masih diberikan kesehatan meskipun situasinya juga kurang kondusif juga pandemi COVID-19. Kalau Putra gimana nih? Baik Mas. Asik. Oke, kita di konten kali ini bakalan ngobrol-ngobrol yang santai-santai aja deh. Tapi sebelum kita ke topik utama, aku pengen ngobrol-ngobrol dulu dong soal Kabinet Ikrar. Karena episode pertama kita, ini episode kedua loh. Episode pertama kita itu sama Kabinet Proaktif. Jadi ini kan kabinet ini baru berjalan beberapa bulan. Coba bisa diceritain mungkin apa sih yang terjadi selama beberapa bulan ini di Kabinet Ikrar dengan keadaan yang kita tahu lagi pandemi, bikin kegiatan susah banget gitu. Oke. Kita sekarang ini memulai Kabinet Ikrar sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya. Sudah 3 bulan, hampir 100 hari kita bekerja. Tantangan pertama adalah belum bisa kumpul bersama karena juga memang situasinya yang masih pandemi. Jadi teman-teman staff itu ada yang masih di rumah masing-masing, dan itu juga sebenarnya menjadi salah satu penghambat kita dalam bagaimana melakukan program kerja itu secara cepat. Tapi di balik itu, dengan adanya pandemi ini akhirnya kita bisa beradaptasi lebih cepat, terutama dalam hal teknologi. Kita bisa semakin berinovasi bagaimana semuanya yang sebelumnya itu sepertinya tidak bisa dilaksanakan gitu, sekarang akhirnya bisa. Sebagai contoh, dulu melaksanakan kegiatan secara online itu sepertinya sesuatu yang tidak mungkin gitu, tapi sekarang kita sudah mencoba dan akhirnya ternyata itu bisa, dan itu mewujudkan jiwa-jiwa inovatif kita, dan itu selaras juga dengan misi Kabinet Ikrar, di mana inovasi itu harus terus digali dari potensi teman-teman di ilmu politik. Kurang lebih itu Mas Diki. Ya, betul banget. Ya contohnya di Kabinet Ikrar udah misalnya rapat-rapat kan udah pasti online kebanyakan ya, terus juga beberapa kegiatan musyawarah mahasiswa hybrid gitu kan. Jadi malah dengan kata-kata kayak gitu kayaknya lebih keren ya. Terus kalau dari Putra gimana sih? Mungkin mau nambahin atau ada insight baru yang mau dikasih nih? Sebelumnya selamat pagi, siang, malam dulu buat kawan-kawan yang sedang menyaksikan dan Diki. Siap. Jadi menambahkan aja sih sebenarnya dari Mas Rifki, di pandemi ini selama 3 bulan kita udah beroperasi ya bilang aja, itu malahan memaksa kita untuk lebih maju daripada sebelumnya, memaksa kita lebih kreatif daripada sebelumnya, sehingga nggak ada alasan juga nih untuk kita karena pandemi nggak ada proker yang jalan nih, karena pandemi nggak ada instrumen nih yang bisa mendorong Himapol itu lebih maju lagi, itu nggak ada alasan lagi sih sebenarnya. Jadi intinya kreatif dan juga inovatif itu sangat memunculkan sekali sih di pandemi ini. Oke, terus gimana caranya kalian nih sebagai ketua dan wakil menyatukan teman-teman yang gimana ya, susah banget gitu buat kita ketemu, buat bikin kegiatan, buat rapat itu harus online gitu, ngejaga apa ya, rasanya itu kayak gimana sih? Gini, sejak awal saya dan Putra juga sudah komitmen bahwa
komunikasi di awal yang baik itu akan menghasilkan output yang baik juga. Terlebih saat ini juga situasinya seperti ini, jadi komunikasi itu sangat penting. Diawali dengan komunikasi yang baik, terutama saya dan Wak Putra. Yang pertama kali adalah bagaimana komunikasi dengan Kadep Wakadep, dengan inti bagaimana apa yang ada di visi misi itu bisa jatuh juga ke Kadep Wakadep, apa yang kita kerjakan juga bisa diterima dengan baik. Kemudian Kadep Wakadep itu nanti bisa menyelaraskan di masing-masing staff. Dan kemudian juga diadakan rapat evaluasi. Di rapat evaluasi itu juga nantinya kita bisa melihat sejauh mana kita sekarang ini melakukan, apa sekiranya yang perlu kita perbaikin, apa yang sudah bagus, dan apa kemudian yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi itu menurut saya yang selama ini sudah kita lakukan untuk di situasi seperti ini. Asik banget ya, berarti apa namanya, keluargaan itu tetap bisa terjaga dengan apa yang dibahas sama Rifki. Oke, tadi itu sekilas tentang kabinet ikrar. Kita bakalan bahas topik utama kita. Nah, topik utama ini sebenarnya datang dari keresahan kita semua sebagai mahasiswa ilmu politik gitu, masuk kita ya gitu. Karena apa ya, ini sebetulnya hal yang sepele, tapi kadang ada beberapa orang yang kadang dimasukin ke hati atau gimana gitu, padahal isu ini juga sebetulnya tidak betul-betul relate juga sama kita gitu, maksudnya anggapan orang itu. Nah, itu yang kita mau bahas itu namanya adalah stereotype. Nah, apa sih itu stereotype? Nih. Oke, stereotype ini menurut sumber yang dinyatakan oleh Merriam-Webster, definisi stereotype adalah serangkaian gambaran mental terstandarisasi yang dimiliki contoh kelompok sosial tertentu dan yang mewakili pendapat yang disederhanakan. Ngerti nggak? Paham. Aku ngerti. gini, biar lebih gampang, biar lebih clear. Stereotype itu kurang lebih gimana sih penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya gitu. Misalnya Mas Rifki menilai saya itu berdasarkan persepsi gitu terhadap suatu kelompok yang orang tersebut dapat dikategorikan, kurang lebih kayak gitu. Nah, stereotip ini juga ternyata munculnya itu tidak terlepas daripada proses sosial dan interaksi sosial yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus juga menurut sumber ini, stereotip itu juga sering menjadi objek kajian yang dipergunakan untuk merujuk pada kepercayaan yang sering kali tidak adil dan tidak benar yang dimiliki banyak orang tentang semua orang atau hal-hal karakteristik tertentu kayak gitu. Contohnya tuh kayak gini, misalnya kalian tahu nggak? Misalnya mahasiswa psikologi gitu. Misalnya kamu mahasiswa psikologi gitu. Terus aku masyarakat, kamu masuk di mana? Psikologi. Oh, pasti ini kerja bisa ngeramal ya kayak gitu. Stereotip. Dan yang kita akan bahas adalah stereotip di kita mahasiswa ilmu politik. Oke, tapi kita udah ngerangkum beberapa reply dari warganet. Ini yang pertama, bacain ini enggak? Username ya boleh kan? Oke. Pertama, Zikri AZM. Stereotip yang dia dapat itu DPR. Kok ngambil Ilpol? Terus ngambil Ilpol karena alternatif dari HI ya? Iya, kok tahu? Kan sedih banget ya. Kita sebagai mahasiswa ilmu politik kok dibanding-bandinginnya sama HI gitu. Menurut kalian gimana sih? Gini Bu,
sebenarnya kalau kita melihat secara sederhananya saja, stereotype itu bisa kita katakan sebuah labelisasi. Jadi kita mendapatkan sebuah label tertentu dari masyarakat tentang label A, label B, kemudian label C. Kita melihat selama ini memang labelisasi, Anda masuk ilmu politik karena tidak diterima di HI, Anda masuk ilmu politik karena pilihan yang kesekian. Nah, itu sebenarnya salah satu labelisasi, salah satu penilaian yang salah. Kenapa begitu? Sebenarnya nih, yang sebenarnya Bung Putra sama Bung Diki, hubungan internasional itu adalah bagian dari ilmu politik. Nah, makanya fakultas kita ini namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena sejatinya ilmunya itu berawal dari ilmu politik, dan hubungan internasional ini lebih berfokus sesuai dengan namanya di level internasional. Nah, ketika kita mendapatkan label seperti itu, saya rasa ya biarkan saja gitu. Biarkan saja orang memberikan label itu kepada kita, tetapi dengan catatan kita harus memberitahu mana yang benar, mana yang tidak. Karena begini, masyarakat menilai seperti itu karena mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat tanpa menyelami lebih jauh apa itu sebenarnya politik. Jadi tugas kita di sini adalah kita harus memberitahu, dan masyarakat juga bisa lebih cerdas lagi, apalagi sekarang kan informasi juga lebih mudah, bisa diakses dimanapun. Jadi di sini aku garis bawahi ya, ilmu politik itu bukan HI bagian dari HI, tapi HI bagian dari ilmu politik. Oke, ini sebenarnya terkait banget sama pernyataannya Anthony Simanula tentang anggapan masyarakat. Nah, dia tuh dikatai sewaktu lulus ilmu politik akan banyak dosanya karena politik itu kotor. Itu gimana itu? Kok bisa ada anggapan bahwa ilmu politik kotor sih? Apa mungkin karena pengetahuan masyarakat yang mungkin kurang dalam tentang ilmu politik, seakan-akan politik itu kotor gitu. Tapi ini kan yang harus digarisbawahi, ini ilmu politik, maka ilmunya kotor gitu. Mungkin Putra. Oke. Sebenarnya yang buat politik itu kotor sih sebenarnya bukan ilmu pengetahuannya, tapi karena praktik dan aktor yang biasa dilihat di media, kawan-kawan. Karena dari buku yang aku baca, Miriam Budiarjo, kalau kawan-kawan ini pernah baca buku pakemnya ilmu politik lah bisa dibilang. Dasar ilmu politik. Nanti editor isiin ya, gede lagi sini deh. Atau backgroundnya mungkin Miriam Budiarjo. Legend itu. Karena beliau pernah bilang kalau tujuan ilmu politik itu sebenarnya tujuan sebaik-baiknya ilmu politik adalah memberikan cara untuk mencari, mengelola dan mengatur sumber daya untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan kolektif. Sebenarnya itu sih tujuan dari ilmu pengetahuan politik itu seperti itu. Cuman kan karena kita tahu slogan di media itu bad news is a good news kan seperti itu ya. Jadi yang dilihat masyarakat itu bukan substansinya tapi praktiknya. Itu seperti itu sih. Oke, kira-kira. Nah jadi tugas boleh aku lanjutin dulu ya. Nah jadi itulah tugas kita di Himapol bersama aku dan Mas Rifki untuk memberikan pendidikan politik ini dan sosialisasi bahwa politik itu tidak seburuk itu sebenarnya, dan politik itu sebenarnya lebih penting daripada ilmu lainnya gitu. Asik. Sombong amat. Sombong amat tuh. Tapi gimana sih sebetulnya ilmu-ilmu yang didapetin gitu setelah kita masuk ilmu politik? Apakah seburuk itu? Atau mungkin menarik? Mungkin seperti suatu keindahan. Dari sebelumnya Siapa? berarti mungkin ke prospeknya ilmu politik kemana gitu ya? Yang kita dapat pas belajar sama prospeknya juga. Sebenarnya kalau prospek ilmu politik itu sendiri memang secara umum gitu memang terbatas sih sebenarnya, karena tidak ada ilmu-ilmu misalkan di teknik ataupun kesehatan itu kita tidak bisa masuk ke sana. Tapi perlu juga kawan-kawan di sini sadari, dan juga mungkin yang masih awam nih sama ilmu politik, bahwa ilmu politik itu sebenarnya politik itu berada di atas dari semua ilmu lainnya.
Karena politik itu dia dengan kita belajar politik, dengan kita belajar mengenai kekuasaan, mengenai kebijakan publik, mengenai negara, kita bisa tahu nih cara yang mengatur tentang gimana kesehatan yang baik untuk masyarakat, kemudian bagaimana kita seharusnya memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Sebenarnya seperti itu sih seharusnya, tapi kan karena aktornya sendiri yang buat politik itu buruk sih. Terus menurutmu kamu apa aja sih yang udah kamu dapat gitu setelah masuk ke prodi ilmu politik? Nanti kan soal prospek. Jadi gini, labelisasi yang tadi kita bahas nih itu berangkat dari ketidaktahuan. Nah kemudian kita udah masuk ke ilmu politik, akhirnya menjadi tahu bahwa sebenarnya ilmu politik ini ngapain aja sih gitu. Nah kita nih bertiga ya kan udah berjalan 4 semester nih. 4 semester. Ya kurang lebih hampir 100 SKS lah yang sudah kita pelajarin. Ya kurang lebih lah. Ya kita udah mempelajari nih yang namanya bagaimana kebijakan itu dirumuskan, bagaimana undang-undang itu dirumuskan dan turun menjadi sebuah kebijakan, bagaimana konsep kekuasaan itu berjalan. Nah dari sini sebenarnya kita akhirnya tahu, oh seperti ini selama ini praktek bagaimana presiden kemudian bisa mengeluarkan kebijakannya, kemudian bisa turun kepada gubernur, apa itu otonomi daerah dan bagaimana perannya, bagaimana uang itu mengalir gitu. Jadi ini juga sebenarnya menghapus labelisasi yang mengatakan bahwa politik itu kotor gitu. Nah yang kotor itu orangnya bukan politiknya, politiknya itu bersih. Seperti ibaratnya kain itu bersih, hanya saja sama manusianya dikasih kotoran yang jadi kotor itu. Nah disinilah kita sudah masuk di ilmu politik, kita belajar itu akhirnya menjadi lebih tahu dan bisa kita implementasikan nantinya ke depan di berbagai sektor yang Mas Putra sampaikan. Kita itu ada di atasnya. Ya ini memang benar. Saya perlebar lagi kenapa kita di atasnya gitu. Kita mempelajari yang namanya konsep kekuasaan. Nah, kekuasaan ini teman-teman semua bisa digarisbawahi ini kekuasaan gitu ya. Nah, kekuasaan ini sifatnya kompleks di semua hal. Nah, disinilah praktek kekuasaan ini kemudian mempengaruhi semua keilmuan yang lain. Contoh konkret misalnya. Keilmuan kedokteran dia akan menghasilkan seorang dokter. Oh ya, sebelum saya membahas ini ya, tidak ada sama sekali untuk meremehkan keilmuan teman-teman yang lain, tidak. Nggak ada tendensi buruk ya, pokoknya ini semua keilmuan itu bagus, hanya saja prakteknya itu ilmu politik satu tingkat gitu di atas dalam hal ini konteksnya kekuasaan. Nah, dicontohkan di sini masalah khususnya kebijakan itu lahir dari namanya aktivitas politik. Nah, disinilah tanpa ada aktivitas politik kebijakan itu tidak akan berjalan. Nah, ketika kebijakan itu tidak ada, keilmuan yang di bawahnya itu juga tidak akan bisa diimplementasikan. Contoh, keilmuan kedokteran itu akan menghasilkan dokter. Tanpa ada kebijakan, tanpa ada aturan yang jelas tentang dokter itu tidak akan pernah bisa mengimplementasikan keilmuannya. Kedua, kita punya salah satu tokoh bangsa, beliaunya juga sudah meninggal, Presiden RI ketiga, Bapak Habibie. Beliau ini sangat jenius dalam hal teknologi khususnya pesawat terbang. Hanya saja kurang dukungan dari pemerintah karena memang dalam waktu itu ada krisis moneter, akhirnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah disinilah saya bisa memasukkan bahwa konsep aktivitas politik itu akan mempengaruhi keilmuan yang lain juga. Mau sebagus apapun keilmuan lain, tanpa adanya aktivitas politik yang bagus, semuanya juga akan ikut. Nah di sini jadi selaras yang disampaikan sama Mas Putra, kita di atasnya gitu, tapi nggak jauh sebenarnya, hanya setingkat gitu, setingkat satu level di atasnya. Tapi yang jelas kita itu semua sama. Kita di Universitas Udayana, kita di bawah rektor yang sama, ibu rektor yang paling cantik. Waduh. Nah, ya enggak? Iya dong. Iya. Tuh. Oke, kita lanjut nih ke reply selanjutnya dari Fanny Giovanna. Pertama,
Habis lulus lu mau nyalek ya. Kedua, serem banget jadi takut main sama lo lagi. Kenapa ini? Ada apa ini? Mungkin dia masalah pribadinya nyangkut ini. Ilmu politik. Kita jadi kena ini. Tapi kalian relate gak sama ini? Sama teman-teman kalian jadi takut sama kalian gitu atau cuma sekedar bercanda? Dari aku ya. Oke. Sebelum menjawab, ingin dulu nanya kabar. Gimana kabarnya Mbak Ani nih? Bekasi aman atau tidak? Apakah masih situasinya? Tahu ya. Waduh. Jadi kalau kita ngelihat ilmu politik itu bikin kita ditakutin, bikin kita serem itu enggak sebenarnya. Tinggal kitanya aja gimana kan ya. Serem enggaknya, buktinya di UNUD yang paling ditakutin itu Universitas X. Ada nih Universitas X gitu kan. Aku ulangin nih, Fakultas X. Jadi takut enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke kitanya, tinggal kitanya gimana. Kita selalu tersenyum, kita selalu happy, atau kita ketemu sama teman-temannya marah-marah, nggak bisa senyum, ya itu mungkin yang bikin serem. Tapi kalau selama ini yang aku lihat di teman-teman kelas angkatan 19, 20, 18 semuanya nggak ada yang menyeramkan, baik-baik, ketemu juga kita saling sapa. Lawa-lawa. Iya, apalagi di Himapol semuanya sangat-sangat happy. Kita juga membangun sebuah keluarga sehingga nggak ada itu, nggak ada labelisasi masalah serem, itu hanya omongan belaka. Ya, itu buat Fanny. Oke, lanjut nih. Kayaknya aduh, ini agak bahaya. Umay 28_. Kamu Jokowi apa Prabowo? Waduh. Ini gak usah dibahas ini. Udah kita skip ya, skip. Ini udah. Beliau berdua sudah ini. Sekarang sudah gini satu lah. tujuan ini Coblos bahwa kedua. Indonesia Bener itu gak sih? harus Bener gak maju, sih? ya nggak? Indonesia itu harus maju bersama-sama gitu. Yeah. Jadi udah nggak ada Prabowo Jokowi, yang ada kita Indonesia gitu kan ya. Oke, lanjut. Mana nih ya? Dari Aulia Zahra 932. Masuk politik sama aja kayak masuk ke alam dimensi lain. Bro. Dimensi berapa nih? Iya. 1, 2, 3. Karena aku Aduh. Jangan. Bahaya ini. yang lain ya. Anda sepertinya ikut mereply juga ya. Kayak seru ini. Putra karena pas ketemu keluarga orang baru terus ngasih tahu kuliah jurusan ilmu politik, mereka pasti bilang, "Om, politik sama hukum itu beda." Aduh, gimana sih? Ini siapa sih sebenarnya yang ngomong kayak gini? Nih cerita nyata tuh. Bisa tak ceritain nggak? Cerita Sebenarnya sih nggak tahu kenapa di circleku selalu dapat stigma kayak gitu, politik tuh, bahwa politik itu adalah hukum. Aku juga nggak ngerti. Tapi di sini juga aku nggak bisa menilai mereka karena balik lagi ke yang tadi, stigma politik yang terlalu samar seperti itu. Dan juga aku juga nggak bisa nyalain mereka kalau politik itu dan hukum itu adalah satu hal yang saling berdekatan sih sebenarnya, Dik. Karena kan di politik itu juga kita belajar mengenai kajian-kajian hukum, dan di Miriam Budiarjo juga ini bilang nih, waduh. kalau politik itu sebenarnya berada agak sedikit di bawah daripada hukum. Karena politik adalah penelitian yang dimana yang diteliti itu adalah di sektor hukum sebenarnya, seperti kayak tadi negara, kekuasaan, kebijakan, yang dimana semua sektor ini diatur dalam pelajaran hukum sebenarnya nih. Jadi ya kembali lagi sih ke tugas kita sebagai mahasiswa politik untuk sosialisasi sebenarnya. Nah tadi kan mereka udah cerita nih soal stereotip dari reply ini. Pengen nanya dari kalian, pernah nggak sih dapat stereotip dari tua kerabat atau teman masyarakat soal kalian mungkin pas mau milih ilmu politik sebagai pilihan kalian tes masuk perkuliahan atau setelah dapat politik gitu, apakah tanggapannya politik atau kayak gimana? Coba jawab duluan ya. Oke. Yang paling tampak
Itu yang pertama kali aku dapetin ketika mereka tahu aku sekarang di ilmu politik gitu. Oke. Jadi itu komunikasi. ya, Stereotype dari ilmu politik ya. Sorry. kamu kayak gitu. Terus. Pinter ngomong ya. Level terus. Langsung aku jawab nih. Iya. Ya aku sekolah diajarin ngomong ya semua orang bisa ngomong lah gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ini kamu masuk ilmu politik pasti kamu nanti bakalan nyalek. Itu kan duitnya banyak. Waduh. Apa nggak sayang? Apa nggak lebih baik ke ilmu lain yang pasti? Waduh. Nah, di sini menurut saya pribadi ya, lulusan ilmu politik itu belum tentu kok jadi anggota DPR. Oke. Ini juga yang bakalan aku bahas sebenarnya, tapi kita bahas sekarang aja. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu. Ya deket lah, banyak jalan menuju Renon dekat ya. Renang. Nah, gitu. jadi belum tentu kita itu masuk ilmu politik kita bakalan jadi anggota DPR, kita bakalan jadi anggota MPR gitu. Enggak. Banyak dari sektor itu karena kita juga mempelajari masalah sebuah komunikasi. Kita mempelajari sebuah budaya. Nah, di sini kita bisa masuk ke sektor itu. Ini sebenarnya sih hampir menjawab juga labelisasi yang pertama tadi mengatakan pinter ngomong gitu. Nah, ini kita mempelajari ilmu politik sebenarnya bisa kok masuk jurnalis. Bisa kok kita menjadi seorang penulis gitu. Betul. Terlebih konten yang paling menarik sekarang ini mungkin teman-teman juga bisa lihat mau di Instagram, mau di Twitter. Situasi berita apapun yang berbau masalah politik, masalah kekuasaan itu trendingnya cepet banget gitu. Aku kira konten TikTok tadi. Oh, nah sekarang ini ya bisa dilihat kan ya di TikTok itu juga sering menampilkan konten-konten tentang aktivitas negara. Nah disinilah sebenarnya kita para akademisi politik bisa masuk di situ. Masuknya sebagai apa? Bagaimana kita bisa menyediakan sebuah informasi, sebuah sesuatu yang bisa kita tampilkan secara benar, tentunya dalam kajian politik. Karena yang kita tampilkan adalah masalah politik. Nah, di sini sebenarnya untuk mengurangi adanya disinformasi, kita mengurangi yang namanya hoax. Karena selama ini kita sering banget karena hanya ngebaca judul, kita nggak membaca bagian beritanya. Udah masuk salah informasi. Nah ini masalah kita di Indonesia gitu. Iya. Baca judul aja langsung ngejudge komen gitu. Nah, selain itu juga selama ini tadi disinggung sedikit sama Mas Putra bahwa kita itu terlalu mementingkan sensasi. Mana berita yang sekiranya itu bisa menarik perhatian tanpa melihat kontennya seperti apa. Nah, kita para akademisi politik nih bisa masuk ke situ. Bagaimana kita menyajikan sebuah pemberitaan terutama masalah politik yang sangat sensitif bisa dengan baik bisa diterima. Jangan kemudian memunculkan sesuatu yang kemudian menimbulkan kontroversi yang berakibat pada perpecahan di masyarakat. Oke, tadi itu jawaban dari Rifki ya. Nah, dari beberapa reply ini sebetulnya relate banget juga sih sama aku ya. Karena waktu itu dulu juga ada beberapa orang gitu. Biasanya temennya orang tua gitu kan. Ya, orang tua kan biasa cerita nih soal anaknya masuk mana. Anakku kedokteran gitu, anakku psikologi, anakku teknik, arsitektur gitu. Anakku apa? Politik. Ya. Wow, tapi wow gitu. Wah jadi Wow-nya itu DPR nih, nyalek nih gitu. Wow-nya itu dua kemungkinan kayaknya. Iya. Antara wow bagus atau wow apaan gitu. Antara memuji atau ngehujat tuh kayak 11-12 deh. Jadi paradoks. Iya, wow-nya tuh wow ambigu gitu. Nah, kan sebetulnya prospek kerjain lulusan ilmu politik tuh banyak banget ya. Misalnya jadi DPR atau jadi pejabat itu udah pasti Mainstream lah ya. gitu. Walaupun sebenarnya
ilmu-ilmu lain bisa, tapi harusnya sih sebisa mungkin pejabat itu ya Dari politik. SIP tuh harus banyak gitu loh. Betul. Tapi selain itu juga kayak tadi dibilang soal jurnalistik itu bisa banget. Terus juga kerja di ekonomi kreatif, ekonomi digital itu bisa banget karena itu kan lagi in kan. Maksudnya di zaman bukan revolusi industri 4.0, kita udah mau ke 5.0 nih gitu. Jadi penguasaan akan media digital itu penting, tapi juga di sana juga kita bisa masuk karena kita tuh belajar strategi, kita belajar komunikasi, bahkan kita juga belajar tentang teknologi yang sedang hangat tuh apa sih yang dibicarain kayak gitu loh. Nah, bahkan kerjaan-kerjaan jadi musisi bisa Iya. menghasilkan lirik-lirik yang politis. Nulis bisa juga. Penulis bisa banget kayak Raditya Dika. Miriam Budiarjo. Raditya Dika juga lulusan ilmu politik loh. Kayaknya banyak sih yang udah tahu ya gitu kan. Gitu. Jadi banyak banget prospeknya gitu. Jadi stereotip seperti ini itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar gitu kan. Abu-abu sih. Ya abu-abu gitu. Tapi ya yang jelas sih keilmuan kita sudah pasti tentang politik, bahkan bukan politik Indonesia tapi politik internasional juga kita. Oke, ini kita juga ngebuka question box yang kedua. Kita bahas soal kuliah offline dan juga online. Ya. Oke, sebelum aku baca ini question box-nya, aku pengen ngobrol ke kalian sih soal kita kan angkatan 2019 Iya. yang beruntung sempat merasakan di semester 1 sampai sedikit di semester 2 Awal ya Februari. kuliah offline atau tatap muka. Nah, menurut pandangan kalian apa sih enaknya dan juga tantangannya gitu ya tatap muka. Nah, kita ini sharing lah ke teman-teman yang angkatan 2020 atau bahkan maba 2021 yang mau masuk politik. Jadi kuliah offline atau online itu sebuah tantangan yang bagi kita. Kuliah offline itu ya ibaratnya kalau kita ngomongin satunya sistemnya tradisional, satu sistemnya modern. Oke. Nah, tapi sebenarnya kuliah secara offline itu sudah mulai memasukkan sistem online. Nah, tapi dalam prakteknya kita itu sekarang dihadapkan kuliah online. Datangnya kuliah online ini pun juga sebenarnya bukan karena keinginan untuk online, tapi Dipaksa. Ya pemaksaan karena adanya pandemi. Nah, kalau bercerita tentang kuliah offline ya, kuliah offline itu apa sih enaknya itu ya, seenggaknya kita merasakan kalau dihitung jari ya 7 bulan lah, 2 semester. Yang semester 2 itu ya bentar aja lah Ya. dan ngerasain gedung baru gitu kan. Ya, dulu kita di agro kompleks. Kemudian semester 2 di gedung baru. Iya. Enaknya kuliah secara offline itu ya tentunya interaksi mudah. Ngobrol sama teman mudah. Dengan si A, si B, si C, si D, si Z ya. Nah, ini Z juga saya sebenarnya. ya. Nah, Zumara. ini interaksi secara langsung gitu. Nah, ini yang beda ketika kita kuliah online, ini juga susah kita komunikasi secara langsung, misalnya hanya secara online. Nah, kemudian apa sih enaknya selanjutnya? Kita nih disiplin ilmunya tentang ilmu politik, lebih banyak ngebahas masalah manusia ini mau debat apaan, masyarakat mau ngapain, negara mau ngapain, dan itu kebanyakan kita adalah masalah diskusi. Oke. Dulu ketika kita masih kuliah offline, Pada zaman di kelas nggak ada dosen tuh pasti ada diskusi singkat, meskipun hanya 5 orang 4 orang, tapi diskusi itu terbentuk di situ. Nah, ketika ini kuliah online sempat kita pernah ngadain diskusi ya waktu itu kalau nggak salah di Google Meet, kemudian pernah juga di Line. Tapi ya hanya berjalan masif sih. ya hanya Iya, berjalan iya. Cuma beberapa 1, kali 2, aja. 3 kali kalau nggak salah.
Ini kemudian yang tentunya menjadi pembeda. Kalau dulu ketika kuliah offline tanpa direncanakan pun masuk kelas nggak ada dosen, ada aja topik yang kita bahas gitu. Dan pasti rata-rata tentang politik gitu yang kita bahas. Jadi ini sih serunya ketika ke kuliah offline, diskusi itu bisa terus ada, bisa terus terlaksana dengan baik. Dan kemudian tentunya juga interaksi dengan dosen semakin mudah. Kita bertanya, dosen menyampaikan materi juga lebih enak. Tapi tidak bisa dipungkiri kuliah secara online belum tentu jelek banget gitu. Kuliah online tuh juga banyak banget manfaatnya. Kayak aku udah tahu. Salah satunya gini. Kalau kuliah offline masuknya jam 11. Jam 10 harus bangun. Harus mandi, pakai baju rapi, berkerah, pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai pakaian yang wangi, pakai parfum, berangkat ke kampus. Telat 10 menit dari jam 11 lebih 10 nggak boleh masuk. Dan ada mahasiswa kan? di pintu. Beda nih sama online, kuliah jam 11, mau bangun jam 10.59 pun juga nggak masalah. Tinggal buka link. Teman-teman tolong standby ya. Ini linknya. Itu template banget. Mohon teman-teman standby. Iya nggak? Oleh seorang teman kita. Iya, tinggal kita. Lu tinggal di inisial N. Apa namanya? Linknya tinggal diklik. Ntar kalau ada yang passwordnya tinggal masukin password aja. Udah selesai. Perlu mandi? Enggak. Perlu ganti baju? Enggak. Sambil tiduran? Bisa. Sabi nggak? Iya, biasanya dikasih interval waktu 10 menit gitu buat kita siap-siap. Dari jam 11 sampai jam 11.10. Itu jadi salah satu keunggulan, bukan dalam artian kemudian kita menumbuhkan jiwa kemalas-malasan, bukan, tapi di situ itu akhirnya waktu kita jauh lebih fleksibel. Contoh nih, kita memang bukan mau malas-malasan, kita emang pagi itu bisa aktivitas, contoh kuliah 8:30, kita pagi masih bisa melakukan olahraga dengan tenang, baru kita benar-benar fokus itu 8:30 tepat. Nah itu. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah dengan kuliah online kita bisa juga membagi waktu kita dengan hal yang lain. Bukan berarti kita nih bisa nggak fokus dengan satu gitu. Tapi ketika kita kuliah online, kita bisa nih membagi. Oh sekarang kita lagi kuliah online, mungkin sambil jagain adiknya, atau kalau nggak gitu sambil nyapu kayak ini apa namanya didengerin dari jarak jauh, itu tetap kita bisa berkonsentrasi. Dan ini yang jauh lebih lebih bagus ya, lebih efektif daripada kuliah offline. Tapi jeleknya masalah internet tuh jadi masalah yang pertama. Ya kalau di rumahnya punya wifi sih nggak bakalan ada masalah. Yang nggak ada nih yang jadi masalah karena gini, mohon maaf nih Kemdikbud, kadang kuota internetnya nggak masuk. Itu jadi masalah ya. Makasih Pak Menteri, saya dapat. Tapi ya nih Mas Menteri, saya dapat Telkomsel, dapat provider yang lain katanya ada yang belum dapat. Dan ini jadi masalah juga bagi yang jadi masukan lah dari kita ya. Nah itu. Kemudian yang kedua ya tentunya masalah teknologi lagi. Kuliah online harus ada HP ataupun laptop. Nah ini sebenarnya juga kasihan ketika teman-teman kita itu minus di hal itu gitu. Karena kita juga nggak bisa kan menyamaratakan semua teman-teman mahasiswa itu. Oke lah kalau teman-teman UNUD bakalan semuanya punya gitu ya. Nah, aku yakin kalau teman-teman UNUD punya semua. Tapi teman-teman yang lain bisa jadi belum memiliki kesempatan untuk punya gitu. Dan itu menjadi penghambat juga untuk kita mengikuti pembelajaran gitu. Tapi oke kok kuliah online sampai lulus juga nggak apa-apa. Tapi buat aku jangan deh. Semester depan buka ya Pak Menteri ya, Mas Menteri ya. Semester depan. Amin. Iya. Biar ini nih apa namanya misi utama Himapol ngelaksanain acara besok nih semester depan, acaranya seru-seru.
bisa terlaksana gitu. Waduh, promosi nih di Iya. sini. Sekalian nih kan Gila lihat nih. pakai Kominfo. Iya, dilihat teman-teman semua kan. Jadi nanti kita semester depan nih bakal ada kegiatan seru-seru kan. Nah, kalau kita kuliah offline makin seru lagi. Ya kan. Oke. Mas Menteri jangan lupa nih. Oke, aku mau bacain question box nih. Oke, Putra bisa jawab. Karena dari tadi udah Mas Rifki. Pertanyaannya itu selama kuliah online gini kalian biasanya ngapain aja sih? Wah banyak nih, 3.000. Dari Tiara_Pakpahan. Ini kayaknya saya kenal sih orangnya. Reply-nya, nggak bohong. Kuliah sambil tidur. Kadang suka kebablasan tidur sampai kelas selesai. Nah itu udah Sering. dibahas tadi, udah sering banget kan. Sering banget. Nah, ya aku sih pernah. Pasti. Terus mana lagi nih? Dari Putri Dewi _Tangkas. Oke, kayaknya kenal juga ya orang ini. Kayak orang ada di sini. Rebahan, makan, nonton YouTube, scroll TikTok, lihat cogan-cogan, pakai nyari referensi cowok baru. Anda kuliah online tapi tidak mendengarkan. Anda tidak usah masuk ilmu politik. Bukan begitu? Kalau aku boleh nyaranin sih coba download aplikasi Tinder ya, jangan Webex. Tuh, Anda itu jangan jadi jin Webex, oh. Belajar ya benar. Nanti biar nggak jadi koruptor. Tolong ya untuk Putri dimanapun Anda berada. Nanti ada Innovaitem, ada Kang Bakso depan rumah Anda. Tapi menurutku apa namanya? Kan ada pepatah sambil menyelam minum air kan. Sambil kuliah cari pasangan itu gimana? Bener apa enggak sebenarnya? Ya bisa, tapi dia nggak nyantumin ini sambil kuliah gitu. Oh, gitu. Jadi kan nggak jelas nih, ya kan gitu. Nih siapa tadi Putri Dewi ya? Iya, Putri Dewi Tangkas. Putri Dewi Tangkas nih dimanapun berada ya fokus kuliah. Nah, tapi sambil nyari nggak apa-apa sih. Jangan satu sekalian 2, 3, 4 juga boleh. Kan di Ilpol tuh terkenal kan ya banyak cowok-cowok ganteng, cewek-ceweknya juga cantik-cantik kan ya. Dosennya juga. Dosennya apalagi itu top banget. Jadi sekalian aja dapat. Nih selanjutnya ada lagi nih. Dari mana ya? Dari Parta Wijaya. Parta A-nya banyak nih, A-nya banyak. Parta Wijaya. Bangun pagi, bantu masak, nyapu rumah, jin Webex. Nggak percaya. Kenal sama orangnya? Kayaknya kita Kenal sih. Emang orangnya baik sih. Tapi ini anak ilmu politik, Ya, bukannya agak- prodi lain. Tapi kalau dia kan kebetulan temanku, dia agak religius sih orangnya. Waduh mantap. Berarti di samping ilmu secara duniawi, ilmu spiritualnya juga sangat mendalam. Jadi ini bagusnya teman-teman Ilpol ya. Iya. Jadi selain secara akademik tapi spiritualnya juga dapat gitu, apalagi teman kita tadi atas nama siapa Parta tadi? Wijaya ya? Parta Wijaya. Waduh kita Nyapu rumah maksudnya. ya nyapu rumah. Mungkin. Ya. Atau jin spiritual. Bukan ya? Gym mungkin Gym. Gym. Apa sih? Gak jelas. Terus ini dari, aduh susah banget nih baca. GZAAG02 di ghosting sama yang virtual. Apa enggak rasanya mantap. Oke. Mau kuliah offline, mau kuliah online di zaman media sosial sekarang, di ghosting sama yang virtual tuh bisa-bisa aja gitu. Lu mau kagak kuliah juga tetap bisa di ghosting sama yang virtual. Dengar, Anda siapa nih? GZ02? Aduh, siapapun Anda itu ya. Gak jelas. Anda bisa cari yang lain. Siapa tadi? Eza. Bisa gak jelas. Mudah-mudahan dia paham sama yang kita omongin sekarang. Terus ini, waduh namanya panjang banget nih. Karhes
Karhes Kais biar dingin. Karhes kasih es biar dingin. Gak jelas ini nama username-nya ini gak jelas Seperti ini. jokes bapak saya sih. Aduh, Sebenarnya. ini jokesnya. Anda kenal? Hah? Anda kenal? Kerabat? Saya sih Anda. kalau dari nama depannya sih kayaknya pernah denger gitu. Pernah ya sekilas aja. Mungkin Mas Rifki ada komentar untuk Karhes? Hari ini mau baca dulu nih. Gak tahu ngapa-ngapain tiba-tiba udah mau semester 3 baru hati lagi. Oh iya, kayaknya seru nih. Waduh. Kayaknya karena ini anak nggak tahu ngapa-ngapain gitu ya. Hmm. Seru nih kayaknya kalau masuk di Himapol ya. Iya. Dikasih kerjaan yang berat ya kan, suruh edit, Iya. suruh bikin, aduh, bacotnya banyak lu. Iya. Cocok nih kayaknya. Soalnya kan kita perlu soft skill juga dengan mengikuti Himapol kayak gitu Biar loh. dia punya kerjaan. Jadi kan katanya bingung mau ngapain gitu kan. Siapapun ini namanya Karhes Kasih es biar dingin. Karhes kasih es biar dingin. Ntar kita beliin kompor merek Rinnai yang panasnya apinya warnanya Kita nggak biru. disponsorin itu. Ya, nggak disponsorin. Yang katanya apinya Mancing lah warna dikit, mancing, biru mancing, ya kan. mancing. Biar Nggak makin disponsorin. panas. Tapi kayak Mas Rifki agak dalam ya? Udah pas sebenarnya. Apa nih? Dalam apa nih? Karena ya Sepertinya menyampaikan depannya itu dari hati sekali. oh enggak Waduh. karena ini enggak gitu karena Tapi udah pernah kenal sebelumnya. ya sempat denger aja Oh, gitu. gitu. Namanya itu gitu. Jadi Oh, berarti selama ini cuma tahu aja ya? iya Nggak sekedar kenal ya? iya sekedar tahu aja. Urusan itu kita di podcast nanti aja. gitu. Tit gitu Tahan ya. dulu ya. Aduh, nanti terlena. ya rata-rata sih jawabnya nugas, tidur, main, Enggak sih rebahan, bernafas. Iya, bernafas sih. Ada ya itu sih. Ya standar lah. Standar. Oke, ini pertanyaan kedua juga ada. Kalau udah offline kalian mau ngapain aja? Mana ya? Wah, ini kayaknya seru nih dari tamu spesial kita ini. Rifki _air. Ternyata Anda ikut juga ya? Mau ngebucin nih? aduh Apa? Mau ngebucin siapa? jadi gini. Mungkin tadi cocok sama Karhes. Oh, kerjaan. enggak, bukan gitu. Loh, Jadi gini, aku menulis itu karena termotivasi. Jadi dulu itu sempat ada pengalaman ikut event di Jakarta. Kebetulan waktu itu yang membuka adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Profesor Muhadjir Effendi. Pesan beliau nih di situ, ketika Anda muda, jangan lupa pacaran. Jangan lupa cari pacar. Nah, itulah yang jadi motivasi nih. Menteri nih yang ngomongnya. Iya, menteri nih, menteri Menteri ya? pendidikan. Jadi jangan lupa pacaran gitu. Nah, itu jadi motivasi diri ketika kuliah nanti. Nggak harus pacaran sih, nggak harus pacaran ya. Seenggaknya ya adalah dikit yang ditaruh di dalam gitu. Ditaruh aja dulu aktivitasnya kapan ya, next gitu. Taruh aja dulu, seenggaknya adalah yang disimpan sana. Menteri apa tadi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Mungkin ini alasannya pendidikan kita masih bobrok ya. Oh enggak, Loh. bukan gitu. Bukan saya ngomong ya. Mohon maaf. Sesuatu yang jadi bucin itu kan sesuatu menyimpan sebuah rasa gitu kan terhadap sesuatu. Dan itu harus kita jadikan sebuah motivasi untuk hidup. Karena nggak bisa kita pungkiri, ketika kita setelah lulus nanti yang kita pikirkan itu macam-macam. Yang pertama, kita mau kerja apa? Yang kedua, kita mau ngebahagiain orang tua dengan cara apa? Dan yang ketiga, kita akan melanjutkan hidup dengan siapa? Nah, itu penting itu karena melanjutkan keturunan itu salah satunya amanah dari undang-undang dasar juga nih. Loh, kok Ya bisa kan? kesana? Ya, jadi bucin ini ke belakangnya ke situ. Oke, berarti ada serius-seriusnya. Oh, ya. jadi jangan tanggapin negatif kemudian pacaran aneh-aneh enggak. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Tapi udah ada targetnya. Target Siapa, sih angkatan berapa gitu. target sih belum ya. Pandangan ada. Ya, target belum. Kan kita kalau terutama
yang ada dulu mungkin pernah ikut yang ada berbau militer gitu kan, kita sebelum ke target itu kan dilihat dulu siapa gitu. Melihat situasi. Ya, ketika sudah menemukan oh ini target saya, ambil senjata, set, tembak. Aduh, bener nggak tuh? Bener nggak? Ya deh. Ya beginilah mahasiswa ilmu politik. Tapi Ternyata ada cerita cintanya. Oke. Tapi kalau misalkan kita udah siap nembak, kita harus juga siap untuk ditolak sih sebenarnya. Iya. Itu sih Singkat pada janji. sisi kelam dari sisi lain daripada kebucinan itu Iya. diterima atau ditolak. Karena bahkan ada nih cerita dari teman saya nggak mau menyebutkan namanya gitu, ditolak gitu karena sesuatu hal yang memang tidak bisa dipatahkan lagi itu gitu. Jadi ya semua diterima. Oke, ini ada jawaban lagi dari Zikri AZM lagi ya. Mau belajar di kelas biar berasa vibes-nya, terus pulangnya mantai. Ini adalah mindset mahasiswa yang ke Bali itu nganggap kuliah itu Sampingan. kuliah sambil liburan. Iya. Di Bali. Kayaknya ini jadi kayak jangan dibahas di sini deh. Iya. Topik ini ya, bahas di Next aja. next aja lah. Panjang. Panjang itu. Tapi itu seru buat dibahas. Ini banyak yang nggak bener nih jawabannya. Itu 3.000 dibacain semua. Wah, enggak lah, ini dipilih yang terbaik. Ada filternya. Terus ini dari Kim Frila deh. Ya. Satu lagi ya. Makan bareng teman pas istirahat, ngerjain tugas bareng, hangout bareng pas libur, tidur bareng di kosan teman dan lain. Nyaman. Kosan ya cewek sama cewek, cowok sama cowok kan itu. Oh, maksudnya gini, tidur bareng itu bisa jadi konteksnya lewat chat. Ayo teman-teman tidur. Kan itu tidur bareng Nah, juga iya. kan ya. Itu tempatnya beda. Iya. Tapi ada ya kayak gitu ya? Ada ya? Ada. Jadi ayo teman-teman tidur. Nah, tidur bareng itu juga bareng namanya, bersama-sama dalam waktu yang bersama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Ya kan? Jangan negatif thinking dulu lah, kita harus positif. Bener. Biar energi yang kita dapatkan juga positif gitu kan. Oke, ini topik kita terakhir nih tentang suka duka. Aku bacain question box aja ya. Mungkin ya tanggepinnya pendek-pendek aja. Dari siapa ya? Orang-orangnya ini aja gitu. Siahaan_Gerald. Saya bahagia menjadi mahasiswa. Gak ada duka. Oke. Siap. Terus Eka Siregar, R-nya 2. Ya harus tegas, R-nya harus kelihatan gitu ya. Kalau ada sesuatu yang baru di dunia politik, pasti jadi biang tugas. Ini duka sih. Bener kan? Bener sih. Lagi pandemi, tugasnya semua tentang pandemi. Bener sih. Ya kan? Pandemi dilihat dari politik, dari kebijakan, dari ekonomi, dari pariwisata. Ya kan biasanya kayak gitu. Iya. Jalan. Terus apa ya? Ya rata-rata sih itu sih yang dijawab ya. Kayaknya aku bakal beralih ke kalian aja deh. Ini sebagai penutup ya soal suka duka. Nah setelah kalian masuk ilmu politik, bahas ilmu politik dulu ya. Ilmu politik suka dan duka kalian apa sih? Lebih 4 semester ini. Dari sana. Kalau dari aku sih suka dukanya karena ya itu tadi offline online gitu sih. Kalau sukanya sih kalau offline itu kan sebenarnya kita ada stimulusnya itu berupa ketemu sama teman, jadinya belajar kita jadi semangat. Terus juga kata Mas Riki tadi ada targetnya lah untuk kita mencari pasangan seperti itu. Terus ya tapi ya kalau dukanya sih ya tadi online tadi sih. Karena kan kalau oh ya ini juga aku nambahin ya. Kalau aku sih di sini lebih kuliah offline sih teman-teman. Karena apa? Kalau online tuh sebenarnya di Google tuh udah ada semua tuh materinya.
Tapi kalau yang kita butuhkan sekarang itu adalah pendekatan emosional dari dosen ke mahasiswa itu bagaimana? Karena di sana yang penting. Kalau untuk materi saja, jujur saya pun bisa cari di YouTube, bisa cari di Google ataupun media sosial lainnya, itu juga bahkan di Instagram pun banyak info-info yang lebih penting daripada materi dia misalnya seperti itu. Lebih ringkas sih biasanya gitu. Ya, Jadi bener. bahasanya Lebih to the juga- point. Iya. Nah, dan mungkin juga dukanya ya kadang-kadang ada dosen yang ini aku nggak nyebutin tapi emang ada sih beberapa yang ego sih sebenarnya, jujur aja emang ada. Mungkin di semua kampus ada kayak gitu. Ya yang penting kita sebagai mahasiswa bagaimana mengadaptasi Iya. kalian. Jadi pengalaman aja. Rifki gimana? Sukanya ketemu sama teman virtual itu udah gak jadi susah, karena memang kita ditakdirkan untuk selalu berdiskusi. Jadi itu yang bikin senang gitu, bahagia, ketemu dikit kita bisa membahas sesuatu. Jadi obrolan-obrolan terkait isu-isu politik itu nggak selalu harus dalam forum tertentu. Jadi nongkrong di mana sambil makan, itu jadi obrolan sebentar sekali lah. Itu sebenarnya jadi sukanya. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Selagi kita bisa membahas itu, ya kita bahas. Dukanya Ya, kalau dukanya sih ya karena kita di ilmu politik di rumah pun ya bisa dikatakan masih kecil ya, jadi susah untuk ikut bereksistensi di mana ada kelompok yang lebih besar. Mungkin teman-teman juga bisa tahu itu apa. Jadi itu kadang jadi dukanya, apalagi juga sekarang online, susah ketemu sama teman-teman, ya kan, ketemu pun harus jaga jarak, kegiatan di kampus pandemi harus masker. Sekalian ini karena staff-staff yang baru direkrut nih, jadi ya kalau dilihat dari formulir pendaftarannya nih belum enak, kayaknya kompetensi ini anak cantik banget nih, ini anak keren banget nih, ini anak, tapi ya cuma ketemu lewat Webex, ketemu lewat jadi Jin Webex tadi kata. iya Dan Pak itu pun Wijaya. on cam. iya, jadi Itu kadang pun pun on on cam bisa jadi mereka pakai filter, pakai ini itu, jadi ini cantik beneran itu. Loh. Kan filter diciptakan untuk itu gitu. Iya, jadi itu, Apa dong? itu jadi duka gitu, karena ekspektasinya tuh wow, tapi ketika ketemu baunya kuadrat gitu, jadi Beda. tidak sesuai yang expect. Gambaran awalnya tuh cantik, tapi ketika ketemu cantik banget. Banget itu. Itu jadi sempola udah pede gitu karena dia cantiknya banget, jadi Bukan standarku. jadi buka. Mas Menteri makanya cepet buka ya, terutama Ilpol buka cepet nih. Wah, bisa tuh. Offline gitu biar kita bisa. Oke. Oke, ya itulah obrolan kita dari tadi ngalor ngidul, dari kita bahas kebijakan iklan, terus bahas stereotype, bahas kuliah offline online, sampai bahas soal percintaan di ilmu politik. Ya ini orang-orang jin gitu kan. Ini sorry nih, klarifikasi dulu. Host kita yang sekarang nih, ini Serang nih. bucinnya jauh lebih dari kita. Loh, nih. saya belum punya Eh, gandengan ya. Apalagi nih teman-teman. Tapi kalau ada yang mau, ayo kita coba. Teman-teman semua, jadi beliau ini kalau sudah menciptakan lagu, Jangan diceritain itu dong. di situ aduh masuk ke hatinya tuh luar biasa. Jadi Kok saya ngeri ya, kok yang merasa kayak gitu cowok gitu. Harusnya cewek kan? Bener. ini pandangan saya nih ya. Jadi jangan salah pilih dulu. Oke, ya udah itu aja podcast pada hari ini. Hey. Terima kasih buat Mas Rifki dan juga Mas Putra yang sudah Siap. bersedia ngoceh lah dengan celoteh-celotehan dari pertanyaan, dari reply maksudnya reply Instagram juga kita udah bahas. Dan buat sivitas ilmu politik ataupun pendengar podcast ini,
kalau teman-teman ada topik yang mau dibahas nih, kayak menarik banget atau pertanyaan yang mau dibahas di sini, bisa banget kalian ya komen di Instagramnya Himapol. Mungkin nanti Kominfo bisa bikin feed soal membahas apa ini, atau bisa juga DM ke Instagramnya di Himapol Visip Unut. Dan jangan lupa tonton podcast ini di YouTube Himapol Udayana dan juga di Spotify. Oke. Sekali lagi terima kasih hari ini sudah Sama-sama, datang. Mas Diki. Semoga Sivitas Ilmu Politik bisa mendapatkan manfaat. Kalau ngutip channelnya Ari Lasso, saya teman Ari Lasso, Aduh, mantap. ambil baiknya, buang buruk. Siap. Saya belum belajar belum. Nanti kita pikirin ya. Ya, siap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast Politik Podcast Himapol Visip Universitas Udayana.